Kesal melihat bus lawan arus, pengemudi minibus terlibat adu jotos dengan dua kondektur dan sopir bus di Jalan Raya jurusan Babat Bu Reno, Bojonegoro. Aksi adu jotos ini viral di media sosial dan menimbulkan kemacetan yang panjang di sekitar bundaran Babat Lamongan hingga perbatasan Bu Reno, Bojonegoro. Adu jotos dipicu lantaran sopir bus Margo Joyo nekat melawan arus atau menyalip saat kemacetan terjadi. Kemudian aksi lawan arusnya terhalang oleh kendaraan minibus. Adu mulut hingga akhirnya adu jotos pun terjadi. Polisi akhirnya mengamankan sopir dan dua kondektur bus untuk dimintai keterangan. Langsung kok. Aku tengok nanti di tempat uji kir. Tembakan ke udara terpaksa dilepaskan saat petugas berupaya mengejar terduga pelaku pencuri sepeda motor milik jemaah masjid di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Selesai menangkap pelaku, polisi kemudian menginterogasi pelaku dan diketahui ada pelaku lain yang juga seorang residivis. Polisi pun bergerak cepat dan menangkap pelaku berinisial BB di kontrakannya yang ada di kawasan Kawan Lebar, Kota Bengkulu. Tak hanya mengamankan kedua pelaku, polisi juga mengamankan sepeda motor curian. Diketahui sepeda motor yang dicuri merupakan milik tetangga BP. Usai dicuri, pelaku kemudian mengganti plat nomor kendaraan dan rencananya sepeda motor akan dibawa ke Sumatera Selatan untuk dijual. Mana motornya? Ini bukan. Mana motornya? Tunjukkan mana motornya? Di mana aku taruh? Ya udah. Viral di media sosial, dua remaja wanita terlibat keributan di Jalan Mawar 7, Kelurahan Tugu Utara, Kota Koja, Jakarta Utara. Usut punya usut, keributan ini dipicu oleh masalah asmara antara wanita berinisial EN dan juga M. Awalnya EN ini mendatangi mantan kekasihnya bernama Gibran pada Jumat malam. Tak terima kekasih didatangi sang mantan, N pun akhirnya terlibat perkelahian dengan EN. Dari rekaman video, perkelahian berlangsung di tengah jalan dan N terlihat menyerang EN hingga keduanya terlibat saling dorong, saling jambak hingga saling pukul. Ironisnya, perekam gambar bukannya melerai perkelahian, melainkan tidak henti-hentinya menyemangati N untuk terus menghajar lawannya. Di saat yang bersamaan, Gibran alias kekasih EN dan Yusuf alias teman N juga terekam sempat adu jotos di lokasi itu. Terus lagi injak. Pemirsa, apa kabar pagi ini? Lebaran baru lihat beberapa hari tapi udah ada yang adu jotos rebutan pacar, ya. Coba ya. Aduh, perkara asmara ini memang kadang-kadang juga jadi meluapkan emosi begitu ya. Iya. Tapi rebutan pacar menurut saya lebih parah sih ketimbang yang adu jotos gara-gara kehalang tadi ya, bisnya lawan arah. Bahkan ada kalau dirinya salah begitu ya, dan juga tetap kekeh gitu sampai melukai orang lain. Setidaknya yang itu udah tahu yang mana yang salah kan, kalau yang rebutan pacar nih, yang mana nih? Selain informasi tadi, pemirsa kita juga sudah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya ya dari berbagai wilayah di tanah air. Saya Agung Ardiansyah. Dan saya Adisa Cynthia, inilah obrolan pagi selengkapnya. Sarapan informasi pagi Anda. Oke, pemirsa, obrolan pagi ini kita awali dengan informasi kasus pembunuhan suami yang menguburkan istrinya sendiri di rumah korban di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, anak korban ya yang kemarin ini tak terima atas pembunuhan sadis itu pun histeris saat ayahnya tiba di lokasi kejadian. Vivi menangis histeris saat mendatangi rumah ibunya U alias Ju yang menjadi korban KDRT ayahnya hingga jasadnya ditanam di areal belakang rumah di Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Saat yang bersamaan, polisi mendatangkan pelaku untuk mengetahui tempat dirinya menguburkan sang istri setelah membunuhnya pada tahun 2018 silam. Aksi sadisnya dilakukan pelaku lantaran cemburu melihat sang istri bertemu mantannya pada tahun yang sama. Pelaku yang emosi langsung menghabisi korban dengan memukul kepala korban beberapa kali.
Ironisnya, pelaku mengaku ke tetangga dan keluarganya jika sang istri telah kabur dengan pria lain untuk menghilangkan kecurigaan mereka. Untuk mengungkap kasus ini, polisi telah membawa tulang belulang korban untuk dilakukan pemeriksaan. Saya curigai Pak, ketemu sama mantan pacarnya. Terus? Di lorong 1. Di situ Jadi saya tanyakan dia tidak mengaku. mengelak terus. Iya, Siapa yang dicurigai, kau atau dia? saya yang curigai. Kau yang curigai. Bagaimana caranya kau bunuh istri? Pukul Pak, Pakai apa? pakai tangan Pak. Apanya kau pukul? Dada Pak, Hah? dada dengan perut. Berapa kali? Sudah lupa Pak, sudah lupa. Terus kejadiannya kapan itu kan? Kira-kira 2018. Terus jenazahnya? Terus saya taruh di belakang rumah. Kau apakan jenazahnya? Saya timbung pakai pasir. Bagaimana Timbun pakai pasir. Bagaimana Baru caranya kau kubur, woi? Kasih semen di atasnya. Kau gali. Tidak, tidak cor. Kau gali. Tidak, sudah ada memang kubangannya di situ begitu. Di itu tanah kosong memang di belakang ada lubang. Jadi dikuburkan juga bukan dengan cara biasa gitu ya, tapi dicor, dan bahkan pada saat ditemukan begitu korban masih mengenakan pakaian yang sama ketika dibunuh begitu 2018 lalu. Dan ini sudah 2018, artinya sudah cukup lama begitu ya. Sang anak ini merasa ditinggali begitu oleh ibunya yang ternyata dibunuh sendiri oleh ayahnya. Yang gak kelahiran adalah bagaimana seorang ayah begitu suami bisa tetap melanjutkan hidup dengan baik-baik saja begitu dan mengetahui ada jenazah istrinya Di belakang rumahnya. rumah dan dicor dengan cara yang tidak wajar gitu ya. Itu dia. Ini dia informasi yang cukup menggambarkan bahwa asmara kerap kali melatar belakangi tindak kekerasan, termasuk Betul pembunuhan. sekali. Banyak sekali ya cerita-cerita yang seperti itu sebelumnya. Oke, kita ke informasi lain pemirsa. Ini juga masih soal asmara tampaknya ya, di mana mendapat kabar sang suami menikah lagi. Ada seorang ibu rumah tangga nih yang mencoba kemudian bunuh diri dengan melompat dari dermaga. Beruntung upaya bunuh diri ini berhasil dicegah oleh petugas kepolisian dari Polres Tanggamus, Lampung. Nah, inilah pemirsa upaya petugas kepolisian saat mengevakuasi seorang ibu rumah tangga yang mencoba bunuh diri dengan menceburkan diri ke laut dari dermaga 2 Kota Agung, Tanggamus, Lampung pada Sabtu lalu. Beruntung percobaan bunuh diri ini dengan mengajak ketiga anaknya digagalkan oleh petugas. Upaya bunuh diri dilakukan ibu rumah tangga asal Kota Medan lantaran depresi mengetahui suaminya telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dirinya. Untuk mengatasi masalahnya, polisi memberikan dukungan psikologis kepada korban. Kronologis, saat personil polsek kita lagi patroli lah, melihat korban berikut 3 anaknya ingin menceburkan diri ke laut di dermaga 2 Kota Agung. Untuk sementara motif menurut keterangan korban karena dia merasa sakit hati karena suaminya menikah. Apresiat buat para petugas kalau begitu ya, berhasil menggagalkan upaya bunuh diri. Karena bunuh dirinya nggak sendiri, Benar. tapi membawa serta ketiga anaknya. Tadi Birisa sempat terlihat juga ada anaknya masih bayi juga ya, digendong sama pihak kepolisian begitu ya. Ada yang masih kecil juga dan sebagainya. Ini tentu sangat mengkhawatirkan ya Bu jika Betul memang sekali, terjadi Didis. sesuatu. Oke, kita ke informasi lainnya kalau gitu pemirsa ya. Ini ada belasan warga desa Padangsari, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara yang keracunan diduga usai mengkonsumsi jajanan bakso bakar keliling. Ya, mayoritas korban adalah anak-anak. Diduga keracunan usai konsumsi jajanan bakso, setidaknya 17 warga desa Padangsari, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara terpaksa dilarikan ke klinik setempat. Diduga korban keracunan bakso bakar terdiri dari 15 orang anak-anak dan 2 orang dewasa. Seluruh korban terpaksa harus menjalankan perawatan intensif di klinik Pratama di Mens. Namun pihak klinik belum mengetahui penyebab pasti penyebab belasan warga ini mengalami keluhan yang sama. Itu diduga mungkin karena keracunan makanan, tapi untuk lebih pastinya kebanyakan pasien mengatakan itu habis makan bakso. Hampir keseluruhan sih ke 17 pasien itu mengatakan habis makan bakso semua gitu. Dan pasien sekarang mengeluhkan ketika didatang itu mengeluhkan ada demam, ada mencret, serta ada diare secara terus-menerus gitu. Ada anak-anak dan juga ada dewasa juga. Anak-anak sekitar 15, dewasa ada 4 orang.
Puncak arus balik sudah terjadi Minggu dan Senin kemarin gitu ya. Tapi serba-serbinya ada banyak gitu ya. Kita coba informasikan satu persatu. Di mana ada sebuah bis pemirsa ini yang mengalami kecelakaan begitu tunggal di Malalak, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ya, sejumlah penumpang yang terjepit ya dan juga sempat luka-luka telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Beginilah kondisi bus LS rute Medan menuju Padang yang alami kecelakaan tunggal dan terguling di kawasan Malalak, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Akibat kecelakaan ini sejumlah penumpang alami luka-luka dan beberapa diantaranya terjepit badan bus yang terguling. Kepolisian Resor Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat mencatat sedikitnya 47 orang penumpang menjadi korban dalam kecelakaan tunggal bis jurusan yang terguling di Jalan Lintas Bukit Tinggi Medan ini. Jumlah korban yang dievakuasi ke Puskesmas Malalak sebanyak 9 orang dengan luka ringan, 7 orang korban dengan luka berat dibawa ke RSUD Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi, dan sebanyak 31 korban lainnya dengan rincian 1 korban meninggal dunia, 5 korban luka berat, dan 25 korban luka ringan dievakuasi ke RSUD Padang Pariaman. Sementara itu pemirsa, diduga kelelahan ada seorang wanita Parubaya yang jatuh pingsan saat dalam perjalanan arus balik. Ya, pertolongan pertama dilakukan oleh petugas guna mencegah jatuhnya korban jiwa dari arus mudik lebaran kali ini. Inilah detik-detik petugas memberikan pertolongan pertama terhadap seorang wanita Parubaya di depan pos terpadu Cileunyi, Kabupaten Bandung pada hari Senin kemarin. Diketahui korban pingsan saat menjalani perjalanan arus balik dari Brebes menuju kota Bandung, Jawa Barat. Setelah diberi pertolongan pertama oleh Dinas Kesehatan, korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Guna mengantisipasi jatuhnya korban, petugas kepolisian kemudian mengimbau agar pemudik segera melaporkan jika membutuhkan bantuan medis saat di perjalanan. Petugas langsung mendatangi, betul ada riwayat asma dari pemudik tersebut dan obatnya juga tidak terbawa, dan ketika kesulitan bernafas langsung ditangani oleh petugas Dinkes yang memang standby di pos pam terpadu Cileunyi ini, kemudian langsung kita bawa menggunakan ambulan ke rumah sakit. Ya, sementara itu wisatawan masih padati kawasan wisata Puncak pada hari terakhir cuti bersama Lebaran. Ya, nggak cuma itu pemirsa, kepadatan kendaraan juga diakibatkan oleh pemudik yang akan kembali ke Jakarta. Hingga Senin malam, kepadatan kendaraan wisatawan masih memenuhi kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat, meski saat ini sudah memasuki akhir masa libur Lebaran. Setelah itu, kepadatan kendaraan juga disebabkan oleh para pemudik yang berasal dari Bandung dan sekitarnya yang melintasi kawasan Puncak untuk kembali ke Jakarta. Antrean kendaraan ini terjadi di Simpang TSI, Simpang Mega Bandung, dan Simpang Pasir Muncang. Sejumlah rekayasa lalu lintas pun diterapkan polisi untuk mengantisipasi kemacetan. Hingga Senin malam, pemirsa, volume kendaraan yang akan kembali ke Jakarta dan sekitarnya melalui gerbang tol Cikatama terus meningkat. Ya, antrian panjang kendaraan pun terjadi sepanjang hari Senin. Sementara itu sebanyak 95.000 kendaraan terpantau melintasi jalur Nagrek Cileunyi pada hari Senin kemarin. Meski seluruh gardu tol telah dibuka, namun tingginya volume kendaraan yang akan kembali ke Jakarta dan sekitarnya mengakibatkan antrian dan juga kemacetan yang panjang. Selain itu, saldo uang elektronik yang tak cukup atau bahkan kurang serta pemudik yang nekat menggunakan bahu jalan menjadi penyebab mengularnya antrean pada gerbang tol Cikatama. Rekayasa lalu lintas berupa sistem satu arah juga masih diterapkan petugas hingga malam. Sementara itu, berdasarkan data Polresta Bandung, sebanyak 95.000 kendaraan pemudik tercatat melintasi jalur selatan Nagrek Cileunyi menuju Bandung dan Jabodetabek. Jumlah ini berkurang sekitar 10.000 kendaraan dibandingkan hari sebelumnya, yakni sebanyak 105.000 kendaraan. Penurunan jumlah kendaraan yang melintas pada hari Senin kemarin juga terpantau di gerbang tol Cileunyi yang mengalami penurunan sebanyak 3.700 kendaraan dibandingkan hari sebelumnya. Nah, dalam hal ini kalau di analisa evaluasi puncak arus mudik dan puncak arus balik untuk di wilayah Kabupaten Bandung itu berada di tanggal 13 April dan 14 April. Namun demikian, petugas kami tetap standby di titik-titik rawan kemacetan dan rawan kecelakaan sampai dengan keesokan harinya mengantisipasi seandainya ada lonjakan arus balik dadakan yang perlu menjadi atensi.
Ada tips supaya nggak bikin pengendara di belakang kita tuh kesel kalau di gerbang tol. Yang pertama mungkin cek dulu saldonya ya nggak sih Des? Ya, kartu elektroniknya ya. Sebelum Kadang, nyetir deh, sebelum nyetir harus cek dulu kalau nyetir sendirian. Betul, betul. Tapi kalau ternyata nggak nyetir sendiri kayak mudik itu kan ramean gitu ya. Ya sama yang sebelahnya kayak dicek dulu gitu. Kalau ternyata kurang kan bisa diisi pakai mobile banking sekarang. betul, betul sekali. Jadi tidak menyebabkan antrian kemacetan yang panjang begitu ya. Karena memang kan bisa dihitung dulu ya, Agung ya. Kalau Betul. misalnya kita mau keluar tol mana, berapa Betul. kira-kira biayanya, jadi bisa diisi terlebih dahulu. Nah gitu ya. Sementara itu pemirsa harus balik penumpang dari berbagai kedatangan melalui Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan. Ini mulai terjadi pada H+5 Lebaran. Ya, jumlah penumpang yang melakukan perjalanan arus balik melalui Pelabuhan Makassar rata-rata mencapai ribuan orang. Pelabuhan Makassar masih dipadati oleh pemudik yang hendak kembali dari libur Lebaran. Sejak Minggu hingga Senin malam tercatat ada 2 pelayaran, yaitu kedatangan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya yang melayani 400 penumpang. Dan keberangkatan menuju Pelabuhan Parepare Bau-Bau, Sulawesi Tenggara yang melayani 900 penumpang. Ya, sementara untuk KM Bukit Seguntang dari Kalimantan tujuan Parepare dijadwalkan akan tiba untuk transit di Pelabuhan Makassar pada Senin 15 April 2024. Puncak arus balik di Pelabuhan Makassar diperkirakan masih akan terjadi sampai hari Rabu 17 April mendatang dan Kamis 18 April 2024 mendatang. Alhamdulillah sudah mengangkut arus balik kurang lebih 5.000 penumpang. Kalau total dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 14 hari ini sudah 25.000 penumpang naik. Nah, yang turun, yang datang sekitar 22.000 penumpang. Kalau saya totalkan, nah tapi kalau saya stopkan sampai tanggal 10 itu terhitung lagi tanggal 11 arus baliknya baru kurang lebih 4.000 sekian lah yang arus baliknya. Belum terhitung hari ini. Dengan berapa jumlah kedatangan kapal? Yang kedatangan kapal ini sudah ada sekitar 6 unit kapal kita, kemarin 6, 2, sudah 8 unit. Tadi salah satu kedatangan di Pelabuhan Makassar berasal dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur gitu ya. Nah sekarang kita ajak Anda untuk coba mengecek kondisi Pelabuhan Tanjung Perak pagi ini dengan kontributor BTV ada Ahmad Ali di sana. Ali, gimana nih Li? Kondisi keberangkatan dari Pelabuhan Tanjung Perak hari ini? Mana aja tujuan utama pada arus balik kali ini di sana? Baik, selamat pagi Agung dan juga Didi. Saat ini saya sudah berada di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, di mana situasi di Pelabuhan Tanjung Perak terlihat mulai ramai dari pagi tadi sekitar pukul 3 pagi. Pada hari ini Agung, ada sekitar 5 perjalanan atau perjalanan laut melalui Pelabuhan Tanjung Perak yang akan diberangkatkan pada hari ini, antara lain adalah KM Labobar tujuan Balikpapan, KM Kalimutu tujuan Sampit, KM Sabuk Nusantara tujuan Masalembu, KM Egon tujuan Lembar, dan juga KM Dharma 6 yang tujuan Sampit. Pada pagi hari ini untuk KM Dharma Ferry sendiri akan berangkat pada pukul 9 nanti Agung dengan tujuan Sampit, dan pada pukul 12 nanti akan berangkat KM Labobar dengan tujuan Balikpapan. Dan informasi yang saya dapatkan dari pihak Pelni pada pagi hari ini sekitar 2.000 penumpang akan berangkat melalui Pelabuhan Tanjung Perak Agung. Oke, Ali, kalau perjalanan darat begitu ya kan kemarin sudah masuki puncaknya hari Minggu dan hari Senin begitu. Bagaimana dengan perjalanan laut ya, khususnya dari Pelabuhan Tanjung Perak ini kapan puncak arus balik diprediksi? Apakah sudah memasuki masanya atau seperti apa? Baik Agung, puncak arus mudik dari perjalanan laut itu diprediksi mulai hari ini hingga 1 minggu ke depan. Karena pada Idul Fitri kemarin itu ada 101.000 penumpang yang turun atau tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Artinya ketika mereka balik ke tempat masing-masing atau ke Indonesia bagian timur, kurang lebih ada juga 101.000 penumpang, bahkan bisa menjadi lebih dari jumlah tersebut. Nah, untuk itu pihak dari Pelabuhan Tanjung Perak sendiri akan melayani ribuan penumpang mulai hari ini hingga
1 minggu ke depan dengan jumlah kapal yang sangat banyak. Dan juga saya sampaikan Agung, pada 1 minggu ke depan dimungkinkan atau pada sekitar hari mungkin kemungkinan hari Minggu itu akan menjadi puncak di mana para pemudik pada arus balik akan membludak di Pelabuhan Tanjung Perak. Agung. Baik, mudah-mudahan sejumlah strategi sudah disiapkan begitu ya untuk mengantisipasi lonjakan arus balik ini agar kemudian tidak ada ketersendatan. Terima kasih Ali atas laporan Anda, nanti kita coba update kembali bersama Anda di sana. Selamat kembali bertugas Ali. Nah itu dia tadi ya, sudah mulai balik mudik semuanya karena sudah mau mulai kembali kerja, Gung. Betul gitu, kalau Jakarta udah mulai kerja ya. Sebagian masyarakat ya yang sudah kembali ke ibu kota begitu, di Jakarta pagi hari ini mesti sudah kembali dengan rutinitas kerja begitu ya. Jadi coba kita cek aja langsung gimana kira-kira kondisi di Stasiun Manggarai, lokasi yang menjadi transit kedatangan para pencari nafkah di ibu kota. Sudah ada Monik Safira yang sudah terhubung bersama kami. Halo, selamat pagi Monik. Monik, bagaimana kondisi di Stasiun Manggarai pada pagi hari ini? Apakah sudah terlihat ramai oleh para penumpang di hari pertama kerja hari ini? Selamat pagi Didis dan juga pemirsa. Kalau biasanya Stasiun Manggarai ini ramai dipadati oleh ribuan penumpang. Sementara kalau pada hari pertama hari kerja usai libur Lebaran 2024, Stasiun Manggarai ini terpantau ramai lancar. Dan berdasarkan pantauan kami sejak pukul 5 pagi tadi, tidak ada kepadatan yang berarti di Stasiun Manggarai ini. Dan kalau kami lihat juga aktivitas masyarakat yang ada di Stasiun Manggarai ini lenggang dan tidak ada antrian yang biasanya terjadi di loket pembelian. Sementara kalau kami lihat kepadatan yang ada di Stasiun Manggarai ini hanya terjadi sesekali ketika mereka penumpang ini turun ataupun masuk di beberapa peron yang mereka tuju begitu. Namun kendati begitu, kalau kami lihat di sini Didis, sementara kalau untuk penumpang yang berada di Stasiun Manggarai ini didominasi oleh para pejuang rupiah yang memakai seragam. Ada pula tak sedikit dari mereka juga yang masih membawa koper, begitu mengingat karena Stasiun Manggarai ini juga terkoneksi untuk transit di stasiun bandara atau di stasiun transit lainnya. Nah, dengan adanya lenggangnya penumpang yang ada di Stasiun Manggarai ini juga mengingat dengan adanya surat edaran dari Menteri PANRB pada 1 November pada tahun 2024 yang mengatakan bahwa para pegawai atau ASN ini memang masih diperbolehkan untuk bekerja dari rumah ataupun bekerja work from home begitu. Sehingga artinya para penumpang ataupun para pekerja yang ada di dalam negeri ini memang masih diperbolehkan bekerja di kediaman masing-masing. Meskipun begitu, adanya syarat ASN atau pekerja yang boleh bekerja work from home ini dengan syarat mereka ini adalah 50% persentase yang ada dari karyawan pada perusahaan tersebut. Dan ada beberapa ASN juga yang tidak diperbolehkan untuk WFH, salah satunya yaitu para pekerja yang bekerja di bidang untuk kehumasan, administrasi maupun kesekretariatan. Sementara di samping itu kami tadi juga sempat berbicara dengan Vice President dari Korporat Sekretari KAI Komuter di Andi Purba. Dia pun memprediksi jumlah penumpang yang akan menaiki KRL Jabodetabek ini mencapai 850 hingga 900 ribu penumpang pada hari ini atau pada hari pertama kerja usai libur Lebaran 2024. Dan jumlah ini masih akan terus dapat bertambah pada jam-jam tertentu selama jam operasional di KRL Jabodetabek ini masih berlangsung. Demikian Didis, kembali ke Anda. Baik, sudah terlihat ramai tapi tidak ada kepadatan yang berarti. Terima kasih atas informasinya Monik Safira yang melaporkan langsung dari Stasiun Manggarai, Jakarta. Berarti Didis, walaupun sudah lewat puncak arus balik kemarin untuk darat ya. Gitu dari hari Minggu dan juga hari Senin, ternyata belum banyak juga warga yang kembali memulai rutinitas kerja hari ini. Karena salah satu parameter yang bisa kita lihat ini adalah Stasiun Manggarai, itu adalah tempat transit di mana orang-orang para pekerja itu pada lewat. Di sini ya, kalau untuk pergi ke beberapa daerah di Jakarta pasti
transitnya di stasiun Manggarai. Nah, Menko PMK Muhadjir Effendi yang sekaligus menjadi koordinator mudik beberapa waktu lalu juga kan memang sempat ngobrol gitu ya, sempat menyampaikan atau mengeluarkan kebijakan work from home bagi sebagian pekerja, begitu khususnya bagi aparatur sipil negara nih. Termasuk juga ada kebijakan diskon tarif tol untuk mengurai arus balik. Nah, apakah kemudian sepinya warga di stasiun ini juga karena kebijakan ini gitu ya? Nah, ada diskon tarif tol sehingga nggak semuanya pulang cepet-cepet, nanti nunggu aja gitu ya. Nah, diskon tarif tol Trans Jawa ini juga memang kabarnya Agung ini berlaku mulai Rabu ya 17 April 2024. Jadi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga sempat mengimbau masyarakat terutama ASN ya, aparatur sipil negara untuk memanfaatkan kebijakan work from home dalam masa libur Lebaran 2024. Nah, hal tersebut sempat disampaikan Kapolri ya saat melakukan peninjauan kantor Jasa Marga Cikampek kemarin. Kita lihat pernyataannya. Kita tentunya mengimbau karena Pak Menko PMK juga sudah mengeluarkan kebijakan untuk WFH dan juga dari Direktur Jasa Marga mengeluarkan kebijakan untuk memberikan insentif tambahan untuk mengurangi harga tiket. Mudah-mudahan apabila memang tidak harus malam ini bisa memilih di hari berikutnya, di 2 hari yang sudah diberikan. Ini untuk membantu. Habis pantauin yang mudik-mudik gitu ya, berikutnya kita ajak Anda untuk mengecek kira-kira apa nih yang lagi jadi trending topik di media sosial, khususnya di X yang sebelumnya Twitter ya. Iya, siapa tahu bisa menjadi obrolan pagi ya, ide obrolan pagi Anda bersama dengan kerabat dan juga rekan kerja dan nanti. Kita lihat nih, yang pertama ada apa nih? Tagar bikin geleng-geleng kepala nih Agung. Jadi ini karena kursinya udah penuh atau gimana ya? Atau pengen ngejaga barang bawaan aja gitu ya supaya nggak pindah ke tangan orang lain gitu. Itu dia, jadi aksi Bapak ini tentu mengundang komentar dari netizen begitu ya. Saya pun juga jadi penasaran nih kenapa Bapaknya nih sampai harus kayak gini nih, segitunya naik mobil ya kan. Ini bahaya nih, tapi sebenarnya kan udah banyak himbauan juga nih untuk nggak ngangkut barang melebihi kapasitasnya. Ini jelas ngebahayain, bener ya? Nggak cuma nyawa si Bapak tapi juga mungkin pengendara lainnya di belakang begitu ya. Iya, takut gitu kan kalau tiba-tiba rem mendadak gimana coba ya kan. Aduh, please, ini jangan sampai terulang dan nggak boleh ditiru ya gitu ya untuk urusan di rumah ya. Kalaupun bawa banyak barang ya sesuai kapasitasnya aja. Jangan nggak harus sampai di luar gitu kan. Ya, gitu. Kita lihat berikutnya nih. Coba kita beralih ke yang kedua. Ada vibes mahal, Agung. Wow. Kalau pas lebaran kan emang sering banget gitu ya warganet, netizen berbagi momen gitu ya pada saat salat Idul Fitri gitu ya. Salatnya di mana? Contohnya salat Idul Fitri dengan pemandangan pegunungan yang cantik dan indah yang bikin momen Idul Fitri ini jadi semakin berkesan dan tentunya membuat vibes-nya mewah gitu ya. Nah, kalau yang satu ini nih vibes-nya juga gak kalah mewah nih Agung kalau kita lihat ya, karena memang salat Idul Fitri di halaman masjid ya, yang halamannya ini terpisahkan dengan rel kereta api begitu. Jadi saat dengerin khutbah tuh ada suara kereta api. Gitu lewat gitu ya. Bukan bunyinya apa ya? Alhasil saat dengerin khutbah tadi memang ada apa namanya, ada kereta yang lewat di mana memang ini mungkin menjadikan pengalaman tersendiri gitu ya. Maksudnya cuma dibatasi dengan tembok aja, sepertinya para jemaah ini udah udah berhati-hati gitu ya. Tapi ini seru juga, bikin deg-degan jatuhnya. Oke, kita lihat nih, geser ke slide terakhir nih. Ada tagar apa, Dis? Terakhir kita lihat nih, ada tagar diajak makan ya. Tagar ini menjadi perbincangan karena para penumpang sebuah bus ini masih dalam perjalanan saat hari Lebaran ya. Berdasarkan kisah yang dibagikan oleh salah satu penumpang, saat itu penumpang ingin makan tapi nggak menemukan satupun warung gitu loh di lokasi itu gitu yang buka gitu. Karena lagi Lebaran pada tutup kali ya. Betul, gitu, jadi masih pada mudik. Jadilah nih si Pak sopir ini ngajak para penumpang untuk mampir ke rumahnya. Waduh, ini benar-benar sopirnya. Iya, dan menyuguhi mereka dengan apa ya? Ada lihat ya, ada aneka hidangan khas Lebaran gitu ya. Bahkan ada yang berkomentar kayak makan di rumah sendiri gitu Agung. Baik banget sopirnya nih, appreciate banget ya buat Pak sopir gitu ya, mudah-mudahan. Tuh, banyak banget lagi makanannya. Berkahnya nular sampai sini gitu ya. Tapi mungkin saking seringnya punya pengalaman saat Lebaran kali ya. Dia udah bertahun-tahun jadi supir, jadi tahu kalau Lebaran itu sepi. Betul. Nggak ada yang jualan. Makanya dia mungkin masak di rumahnya, nyiapin nanti kalau ada penumpang yang
pengen makan atau apa gitu ya, langsung dibawa ke rumahnya. Ini benar-benar paham buat Pak Sopir. Appreciate buat Pak Sopir gitu ya, yang lebaran selain bertugas mengantarkan ini pahala banget nih. Pahala banget, luar biasa. Salut buat Pak Sopir. Ya, itu tadi pemirsa tiga trending topik pilihan redaksi obrolan pagi, mungkin bisa jadi bahan obrolan pagi Anda juga bersama rekan dan kerabat kerja yang sudah mulai kerja Iya, ini. aku udah mulai kerja nih hari ini. Nanti ya. Kita ke internasional nih. Ada berita dari mancanegara di mana setelah penyerangan Iran terhadap Israel, pemirsa, duta besar Israel untuk Amerika Serikat dan duta besar Iran untuk Amerika Serikat kemudian terlibat perdebatan sengit nih di dalam pertemuan darurat dengan PBB minggu waktu setempat. Ya, rapat ini berlangsung alot hingga tidak menemui titik tengahnya. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan cepat mengadakan pertemuan darurat pada hari Minggu untuk membahas terkait dengan serangan Iran terhadap Israel. Dalam pertemuan itu, duta besar kedua negara terlibat perdebatan panas yang membuat tidak tercapai titik kesepakatan. Pertemuan berakhir deadlock dan tidak menghasilkan tindakan apapun dari Dewan Keamanan PBB. Iran, the #1 global sponsor of terror, has exposed its true face as the destabilizer of the region and the world. And now, right now, is when the world must stop ignoring Iran's crimes and take action. As Iran's mask has fallen, the world's complacency must also fall. The mask comes off and the gloves must come on. The armed forces of the Islamic Republic of Iran carried out a series of military strikes on Israeli military objectives with dozens of missiles and drones. Iran's operation was entirely in the exercise of Iran's inherent right to self-defense as outlined in Article 51 of the Charter of the United Nations and recognized. Jadi langsung PBB mengadakan pertemuan, tapi ternyata tidak membuahkan hasil apa-apa gitu ya, karena keduanya bersikeras punya pendiriannya masing-masing begitu. Betul, betul sekali. Nah, ini kemudian juga di hari yang sama juga ya, ada ratusan keluarga Palestina yang mengungsi Agung di Gaza Tengah, nekat kembali ke wilayah Gaza Utara yang merupakan wilayah asal mereka. Ya, warga memaksa pulang meskipun tempat tersebut kita tahu ya sudah terisolasi akibat perang. Ya. Ancaman tentara Israel tidak menggentarkan ratusan keluarga Palestina ini untuk kembali ke tanah kelahiran mereka. Para pengungsi ini bergerak menuju utara melalui jalan Pesisir Rashid, salah satu dari dua jalan raya utama yang menghubungkan Gaza Selatan ke utara. Terlihat mayoritas pengungsi berjalan kaki, sementara yang lain menaiki kereta keledai. Salah seorang pengungsi mengungkapkan bahwa keputusan ini mereka ambil lantaran merasa tidak aman di tempat pengungsian. Mereka hanya ingin kembali ke wilayah asalnya, baik dengan ataupun tanpa gencatan senjata. قالوا بدهم في يرجعوا على الشمال بدنا نرجع على الشمال بدنا نرجع غزة بدنا دورنا بدنا حياتنا بدنا نرجع بدون ودنا بودنا احنا بدنا نرجع على دورنا خلاص زهقنا. Oke, pemirsa, saya jeda, kita masih akan kembali nih dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Jadi tetaplah bersama kami di obrolan pagi. Sarapan informasi pagi. Selamat pagi Mas Joko. Sudah terdengar? Udah terhubung belum ya Mas Sirga? Selamat pagi. Udah. Mas Joko udah kedengeran belum suaranya? Sudah kedengaran dengan baik. Sudah. Ada Agung di sini Mas Joko sama Ada Didis. Agung dan Didis ya Mas. Halo, selamat pagi teman-teman. Main banget Mas Joko kesini datang langsung. NTMC kenapa? Jakarta apalagi di mana nih? Saya lagi di Jakarta. Jakarta. Mbak Meli lokatornya di Jakarta. Mas Firka lokatornya di Jakarta ya?
Terima kasih Anda masih bersama kami di obrolan pagi pemirsa. Mungkin sebagian warga masih mudik di kampung halaman gitu ya. Nah bagi Anda yang masih di kota pelajar Yogyakarta, nggak ada salahnya mampir ke warung yang unik dan menarik. Nah ini bukan sekedar makanan makan biasa gitu ya Gung ya. Jadi pengunjung yang bisa datang ini bisa healing juga gitu loh, dengan suasana asri khas pedesaan. Nah, Pentas seperti apa kita lihat langsung aja liputan berikut ini. Jogja istimewa, termasuk sajian di warung kopi Klotok ini nih. Menunya beragam, ada sayur lodeh, tempe lombok ijo, lodeh kluwi, lodeh terong, sop, telur goreng crispy, dan juga sambal dadak. Auto bikin perut lapar ya. Kalau mau menu yang spesial, ada pisang goreng dan kopi Klotok yang hangat. Mantap. Ini beli lodeh terus pakai telur, terus nanti ada pisang juga. Di sini lodehnya enak, terus pisangnya juga terkenal kan. Di warung satu ini pengunjung bisa datang suka-suka. Maksudnya sih suka-suka datang jam 7 pagi hingga setengah 9 malam. Menu yang diambil juga bebas menu yang diambil dan bebas diambil berapa banyak, alias prasmanan. Berlokasi di Jalan Kaliurang, Sleman, Yogyakarta, warung ini selalu ramai dikunjungi. Bahkan saat hari libur antrian pengunjungnya bisa mengular loh. Luar biasa. Awalnya warung ini sengaja didirikan untuk mengisi masa pensiun sang pemilik. Tapi siapa sangka kalau warung ini menjadi buruan pengunjung. Makin istimewa lagi nih, warung ini memiliki konsep pedesaan. Jadi suasananya mirip saat berkunjung ke kampung halaman. Suasananya enak mas, santai, rame juga kan rumahnya, jogo-jogonya juga kayak rumah nenek gitu, jadi suasananya juga homey. Soal harga cukup terjangkau kok. Menu yang tersaji di sini dibanderol mulai Rp13.500. Ditunggu kedatangannya ya di warung Klotok. Lena Wisana, Yogyakarta. Nah, seru banget seru ya. Banget tadi ya. Nuansanya pedesaan sambil makan tuh kayak adem gitu, ijo-ijo. Benar banget. Nah, kalau tadi itu ada wisata kuliner ya, Agung dan juga pemirsa. Gimana kalau kita lanjut nih untuk membahas wisata adrenalin? Wah, ya ini nih wisata naik wahana keranjang Sultan. Namanya menyusuri sungai yang ada di Sukabumi, Jawa Barat. Wahana yang viral itu ya, sempat viral juga kemarin gitu sempat ya. jadi obrolan di di sejumlah sosial media gitu ya. Ini karena sempat diunggah oleh aktor Hollywood Will Smith di akun Instagramnya. Kalau gini wisata Indonesia bisa semakin mendunia gitu ya. Kayaknya ya, karena tokoh dunia yang langsung ngeposting. Kita lihat liputannya berikut ini. Berseluncur susur sungai sambil duduk manis di kursi Malayang bisa jadi pengalaman berharga sepanjang hidup nih. Sekaligus memacu adrenalin ya. Siapa yang sangka? Wahana Keranjang Sultan di wisata situ Gunung Sukabumi ini ternyata sedang viral di media sosial loh. Meski sudah dibuka sejak tahun 2021, wahana yang satu ini sedang menjadi buruan masyarakat loh. Ini gara-gara unggahan aktor Hollywood Will Smith di akun Instagramnya beberapa waktu yang lalu. Ditambah lagi panorama alam di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango berhasil menjadi magnet pengunjung yang rela datang dari luar Sukabumi hanya untuk merasakan wahana yang satu ini. Selama libur lebaran ini, kunjungan wahana Keranjang Sultan terus meningkat tuh. Diperkirakan ada 7.000 pengunjung yang datang ke tempat wisata ini. Karena awalnya kami juga merasa ada sedikit kekhawatiran ya terkait dengan akses menuju Sukabumi atau situ gunung karena kalau begini longsor. Ya kan kemarin kami merasa sangat agak sedikit pesimis ya tapi dengan adanya postingan dari Will Smith atau komen dari Will Smith juga banyak sekali yang rela walaupun macet mereka tetap kesini. Untuk harga tiket wisata Keranjang Sultan ini bervariasi loh. Harganya mulai dari Rp50.000 hingga Rp100.000 per orangnya. Nah, bagi kalian yang penasaran ingin mencobanya, datang saja ke kawasan wisata situ gunung yang buka sejak jam 7 pagi hingga sore hari. Riza, Sukabumi, Jawa Barat. Ada yang tiba-tiba teriak astagfirullah kenceng banget. Saya ingin mencari Mas
masjid terdekat. Saya ingin bertobat. Sahabat Joko telah mengingatkan banyak sekali umat di luar sana untuk bertaubat. Sebagai pecinta film gitu ya, Didis. Juga mungkin semakin happy ya. Kenapa? Karena Betul. film horor bertujuan anak bangsa ini semakin sering bergentayangan tampaknya di bioskop-bioskop tanah air ya. Nah, penampakannya ini kayak sering terasa begitu ya, karena memang makin banyak pecinta film horor yang merasa puas begitu. Jadi bukan dengan sekedar banyaknya cuma pilihan. jam scare doang, tapi memang ada Ceritanya, syarat akan pesan betul. moral juga di sana gitu ya. Ini merupakan bukti positif bahwa film horor Indonesia ini semakin berkualitas gitu ya. Kita lihat tayangannya dulu. Ekspresi para penonton ini jadi bukti bahwa film horor Indonesia sudah bisa unjuk gigi. Ya, namanya juga film horor, harusnya kan bikin takut dan tegang penontonnya. Bukan malah salfok sama keindahan duniawi. Gak dapat dipungkiri ya, film horor Indonesia sempat dipandang sebelah mata karena kerap menonjolkan kesan sensualitas dibanding kualitas, baik dari segi narasi, karakter tokoh, dan unsur sinematografi. Jangankan nonton, lihat judulnya aja udah gimana gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, film horor Indonesia mulai menampakkan kualitasnya. Alur cerita, kekuatan tokoh, audio, hingga visual kompak berkolaborasi dengan baik hingga membuat film horor makin kesohor. Gak cuma bikin tegang, pesan yang disampaikan dari alur cerita yang ada di film-film horor saat ini juga berhasil masuk ke hati jutaan penonton. Ingin mencari masjid terdekat. Saya ingin bertobat. Astagfirullah, minal khotoya. Saya mau sholat ya guys habis ini. Pengen nyari musola, pengen sholat taubat rasanya. Tobat ya, tobat. Lihat aja nih, banyak penonton film horor mendadak tobat saat keluar dari bioskop. Wah, salut deh sama para sineas berbakat Indonesia. Semoga karya-karya anak bangsa makin banyak yang dapat bersaing di kancah internasional ya. Tim Liputan, BTV. Yang endingnya bener-bener sih Separah-parahnya pernah kayak gimana kalau di bioskop kalau kaget? Kaget banget sih, tapi jujur kaget banget sih waktu itu tuh. Karena memang wow banget, amazed sama ceritanya gitu lagu. Tapi saya sih happy kalau misalnya nonton horor di bioskop. Kenapa? Ada temennya. Kalau teriak tuh kayak kalau yaudah sendirian gitu. takut ya. Tapi kualitasnya emang gak pernah bohong gitu ya pemirsa. Peningkatan jumlah penonton film horor saat ini ternyata dibanding film horor terdahulu meningkat berkali-kali lipat. Gak hanya ratusan ribu atau 1 juta penonton. Film horor saat ini bisa menyita perhatian hampir 10 juta pasang mata. Nah, ini berikut kita lihat deretan film horor yang terlaris yang dihimpun Kata Data. Kita lihat ya berikut ini. Ada film KKN di Desa Penari contohnya. Berikut ini ya, yang mampu menjual tiket sebanyak 9,23 juta. Banyak banget. Selanjutnya ada film Pengabdi Setan nih dengan total penonton 4,21 juta. Wow, nah ada juga Susana Bernafas Dalam Kubur ya dengan total 3,34 juta penonton. Nah, berikutnya Pengabdi Setan 2 dengan total 3 juta penonton. Nah, kemudian ada Danur juga ya, Danur 1 yang juga ada 2,74 penonton dan Danur 2 yang menjual tiket sebanyak 2,57 juta. Wah, itu tadi beberapa deretan film yang film horor ternyata punya banyak versi tersendiri Daya tarik sendiri begitu ya, gitu bagi ya. pecinta Orang film. seneng berat ya ditakut-takutin ya. Tapi lebih dari itu, karena memang ternyata film-film horor pun sekarang bisa juga disematkan dengan pesan-pesan moral, saran makna gitu ya. Nah, tapi tentunya nggak mudah nih untuk para sineas gitu untuk bisa membuat jutaan orang rela datang ke bioskop. Betul gitu banget. ya. Apalagi harus antri berjam-jam gitu ya, Bung ya. Benar, effort tersebut pasti dilakukan demi film yang tentunya berkualitas. Betul. Tapi nih, Didis dan juga pemirsa di balik film berkualitas tentunya ada tim yang hebat. Nah, kalau gitu langsung aja kami akan ajak Anda untuk ngobrol bersama salah satu orang yang bertanggung jawab atas teror di film horor yang bergentayangan di bioskop Indonesia ini. Ada Mas Joko Anwar yang sudah bergabung secara virtual. Halo, selamat pagi Mas Joko. Selamat pagi. Halo Mas Joko, apa kabar? Mas Joko, makasih banyak loh udah mau bergabung bersama kami di obrolan pagi. Dan selamat juga nih Mas Joko atas film yang sempat meledak juga nih. Iya. Kemarin saya juga habis nonton Mas Joko sampai sekarang H+3 masih kepikiran sama ending filmnya. Tapi bukan pertama loh, lagi-lagi film besutan Mas Joko ini meledak di pasaran gitu ya. Iya, betul Gimana sekali. nih tanggapannya Mas Joko? Tanggapannya memang film horor adalah genre yang sangat jadi primadona di Indonesia ya, karena memang kita sebagai bangsa sangat dekat dengan yang namanya mysticism, folklore, mitologi gitu. Jadi kalau kita bikin film horor
apalagi kalau misalnya diramu sedemikian rupa dengan cerita yang dekat dengan masyarakat, ada urgensinya, jadi orang bisa relate dan selain orang bisa mengikuti karakter dan ceritanya dan mendapatkan bahan untuk refleksi, mereka juga bisa menikmati spektakel yang ada dalam film horor karena orang Indonesia kayaknya suka tuh takut-takuti gitu ya. Tapi kira-kira apa sih Mas perbedaan film horor yang dulu gitu ya dengan yang sekarang-sekarang ada gitu? Kalau saya lihat film horor sejak tahun 2017 itu sangat jauh meningkat dari segi kualitas, baik secara teknis dan estetika penceritaannya. Kalau mungkin di awal tahun 2000-an kita kenal banyak sekali film Indonesia yang tidak dibuat dengan baik, naskahnya tidak baik, teknisnya tidak baik, hanya menjual hal-hal yang ada di luar film gitu, seolah-olah filmnya penuh dengan adegan-adegan syur gitu ya, terus menggunakan elemen-elemen sensasional yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan film itu sendiri. Tapi sejak tahun 2017 banyak sekali filmmaker Indonesia yang membuat film horor. Mungkin saatnya kita sadar pada waktu itu bahwa film horor adalah aset terbesar untuk perfilman Indonesia karena sangat populis sekali. Jadi mulai kita kerjakan dengan baik gitu, kita garap dengan baik, dipersiapkan dengan baik dan dieksekusi dengan baik pula gitu. Mas Joko, tapi pasti ada pertimbangan pasar begitu, mengapa film horor dulu gitu ya lebih menunjukkan kesan sensualitas. Nah sekarang sulit nggak sih untuk merubah gelombang pasar tersebut? Sebenarnya sekarang udah nggak ada pertanyaan lagi tentang itu ya, karena film horor di Indonesia sudah dianggap sebagai genre yang sangat terhormat ya. Bahkan tahun 2020 film terbaik yang mendapatkan Piala Citra di Festival Film Indonesia adalah film horor, yaitu Perempuan Tanah Jahanam. Jadi bahkan yang dikirim untuk mewakili Indonesia untuk ke Academy Awards Oscar juga film horor, Perempuan Tanah Jahanam. Jadi zaman sekarang udah nggak ada pertanyaan lagi sih di masyarakat bahwa film horor itu adalah genre yang terhormat gitu. Demikian juga dengan international audience, film Indonesia sekarang sangat dicari horornya di penonton internasional ya. Banyak film Indonesia yang bukan saja mampu menembus festival-festival yang bergengsi seperti Fantastic Fest, Bucon dan sebagainya. Di seluruh dunia memang susah banget masuk ke festival-festival tersebut, tapi banyak juga film Indonesia horor yang memang ditayangkan secara komersial di bioskop dunia, seperti misalnya Pengabdi Setan pada waktu itu menembus 42 negara ditayangkan secara teatrikal, maksudnya di bioskop, dan bahkan di beberapa negara mampu menduduki tangga box office gitu. Pengabdi Setan pada saat itu masuk ke 5 besar di banyak negara, bahkan sampai Meksiko. Demikian juga dengan Pengabdi Setan 2 dan Perempuan Tanah Jahanam. Jadi kalau pertanyaan bisa apa enggak kita mengubah pola pikir masyarakat, persepsi masyarakat tentang film horor Indonesia sudah terubah sejak beberapa tahun yang lalu sih. Sudah jadi genre yang sangat terhormat, bahkan filmmaker yang biasanya membuat film drama, film-film bahkan film art house sekarang sudah bergerak untuk membuat film horor gitu, film horor Indonesia. Nah, yang saat ini nih yang sedang tayang juga menyita banyak perhatian masyarakat ya adalah film Siksa Kubur yang sempat menuai kontroversi juga begitu Mas Joko. Bagaimana Anda tanggapinya? Kalau film Siksa Kubur kebetulan nggak ada kontroversinya, mungkin film lain. Kalau film Siksa Kubur dari awal memang nggak ada kontroversi sih. Tapi secara pesan moral sih ya, bener banyak orang yang bilang habis nonton ini katanya jadi pengen taubat. Pengen taubat gitu kan. Mas Joko sempat lihat gak sih bagaimana masyarakat ini bikin reaction-reactionnya gitu di sosial media? Di Twitter ramai banget gitu ya pada. Iya kita lihat dan kita pantau terus, dan memang dari awal memang Siksa Kubur ini kita buat sedemikian rupa untuk pertama tentunya untuk menghibur penonton. Jadi orang masuk ke bioskop meluangkan uang dan waktu nggak sia-sia gitu ya, karena mereka mencari hiburan. Tapi setelah mereka keluar dari bioskop banyak sekali yang berpikir bahwa film ini bisa mereka jadikan bahan refleksi, bahan renungan, sehingga
banyak yang bilang mau tobat. Sebenarnya tujuan kita sih nggak mau bikin orang tobat ya, karena film kan seharusnya tidak sebesar itu. Tapi buktinya dampaknya ke situ loh Mas Joko, which is good gitu loh Mas. Tapi keren sih Mas, saya sapu itu filmnya keren juga. Enggak, Didi sudah nonton ya? Kalau saya belum sempat, jangan spoiler ya, tapi ini saya dengar dari Didis nih, Mas Joko. Kalau ternyata bahkan filmnya boleh dibilang ini akhirnya multi tafsir gitu. Jadi dibiarkan penonton yang menjawab mana sendiri. Benar demikian, memang itu menjadi salah satu tujuan. Betul, jadi ketika kita membuat film ini, kalau kita ngomong soal agama, kepercayaan, iman, kan kita nggak boleh judgmental karena kita bukan film ceramah gitu. Jadi dalam membuat ceritanya, kita juga bikin sedemikian rupa sehingga nanti ketika orang nonton, kesimpulan dari filmnya itu terserah kepada penonton. Jadi multi tafsir, penonton bisa mengambil ending buat mereka sendiri gitu. Jadi kita anggap penonton adalah penonton yang cerdas, jadi mereka bisa berpikir sendiri. Dan bagi saya ini adalah salah satu kenikmatan dari menonton film ketika kita beli tiket, terus uangnya itu bukan cuma dirasakan ketika kita menonton film di bioskop, tapi lama setelah kita keluar dari bioskop. Kalau kata Mbak Didis tadi masih kepikiran 3 hari, masih dibicarakan, didiskusikan, itu Tapi sebenarnya kenikmatan menonton sih. Tapi jangan ada kelanjutannya nih Mas Joko, ada nggak kelanjutannya? Belum bisa dibilang. Kita tunggu loh kalau ternyata ada. Ya, siapa tahu ada nih. Makasih banyak Mas Joko, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lain waktu. Mudah-mudahan sukses terus. Terima kasih banyak. Kalau saya sih nunggu yang superhero-nya. Ya benar-benar. Makasih banyak Mas Joko, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Mas Joko. Jadi skarapnya sebenarnya Mas Joko datang langsung ke studio ya? Iya, biar bisa langsung nih, apa sih artinya dari endingnya gitu loh. Atau kelanjutannya kayak apa. Oke pemirsa, sejenak kita masih akan kembali. Tetap bersama kami di Obrolan Pagi. Sarapan informasi pagi Anda. Mas Rian, selamat pagi. Mas Rian. Belum dengar kayaknya Mas Rian. Mas Rian. Selamat pagi Mas Rian. Mas Rian. Belum dengar kayaknya. Mas Rian, selamat pagi. Halo. Ya, gimana? Coba cek ya, udah Zoom dulu ya. Mau view pakai Zoom atau view apa nih? Karena soalnya nggak bisa double ini. Mau dari sini nggak? Dari Mas ini nggak apa nih? Dari Mas aja? Nggak, dari sini dari WA aja nggak apa. Halo? Ya, Zoom-nya saya keluarin. Karena kalau di Zoom suka mantul suaranya. Nggak apa. Iya. Ya, dari Kio, nggak apa ya. Oke. Terima kasih Anda masih bersama kami di Obrolan Pagi. Bisa. Udah jam 8 ya Gung? Udah mau jam 8. Ini mungkin orang-orang udah siap-siap keluar gitu ya. Kalau gitu kita saatnya untuk cek kondisi arus lalu lintas pagi hari. Khususnya mungkin masih di beberapa lokasi mudik kali ya. Kita sudah terhubung dengan tim NTMC Polri, ada Brigadir Rian yang saat ini berada di kawasan Cilenyi, Bandung, Jawa Barat. Selamat pagi Brigadir Rian. Silakan dengan laporan Anda bagaimana kondisi arus lalu lintas pagi hari ini. Rekan Agung dan Didis, dan selamat pagi pemirsa. Ya, saat ini saya melaporkan langsung dari kawasan Simpang Cilenyi, Bandung, Jawa Barat. Dan kita bisa melihat bahwa situasi arus lalu lintas pada saat ini sudah mulai kembali normal.
pasca libur Lebaran dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri. Di mana kita bisa melihat bahwa situasi arus lalu lintas untuk di jalur arteri, di mana kendaraan dari arah Tasik atau Garut yang akan menuju ke arah Sumedang maupun yang akan menuju ke arah Cibiru yang melewati simpang Cileunyi ini, lalu lintas nampak dalam keadaan memang cukup ramai pada pagi hari ini, namun masih dalam batas yang wajar. Namun harap berhati-hati dikarenakan banyaknya aktivitas masyarakat yang berlalu lalang, ditambah banyaknya angkutan umum ataupun bis antar kota yang naik turunkan penumpang yang kerap menyebabkan ketersediaan yang perlu diantisipasi. Sementara kendaraan dari arah Cibiru yang akan menuju ke arah Tasik atau Garut maupun Sumedang, lalu lintas juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan selanjutnya untuk dari ruas tol, di mana kendaraan dari gerbang tol exit Cileunyi yang akan menuju ke arah Cibiru ataupun ke arah Bandung pada pagi hari ini, lalu lintas juga dalam keadaan relatif lancar, namun antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Sementara kendaraan yang akan memasuki gerbang tol Cileunyi menuju ke arah Jakarta juga nampak dalam keadaan lancar. Begitupun juga untuk di ruas tol Dawan, ya dari arah Dawan maupun yang akan menuju arah Cileunyi maupun Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar, di mana tidak adanya peningkatan volume kendaraan, semua dalam batas yang normal. Dan perlu kami informasikan juga bahwa terkait kecelakaan, melalui data IRSMS Korlantas Polri, sebanyak 296 kasus kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari kemarin, yaitu pada tanggal 15 April, diantaranya 34 meninggal dunia, 64 luka berat, dan 384 luka ringan, di mana 57% terjadi karena adanya para pengendara tidak menjaga jarak aman kendaraan. Dan kami himbau bagi para pengendara untuk selalu patuhi peraturan lalu lintas, selalu jaga jarak aman, dan tetap patuhi arah tugas kami yang sedang berada di lapangan demi keselamatan bersama. Kita kembali dengan rekan Agung dan Didis di studio. Baik, terima kasih atas laporannya Brigadir Rian, atas laporannya. Terima kasih dan salam presisi. Ya, tapi pemirsa sayang sekali, informasi atau laporan arus lalu lintas dari NTMC tadi harus sekaligus menutup perjumpaan kita di obrolan pagi hari ini. Ya, atas nama seluruh kru dan petugas, saya Adisa Cynthia. Dan saya Agung Hardiansyah mengingatkan Anda untuk jangan lupa follow akun media sosial BTV baik dari Instagram, X, dan juga YouTube serta akun media sosial lainnya ya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Di BTV Bersatu Menginspirasi.